Akhirnya Bapak Ibu guru di sejumlah daerah sudah dicairkan TPG THR dan gaji ke-13 per tanggal 31 Desember kemarin ya. Di mana banyak yang cair di sore hari hingga malam hari menjelang pergantian tahun di tahun 2000 dari 2025 ke 2026. Nah, meskipun Bapak Ibu guru mungkin merasa bahwa kok daerah saya belum dicairkan, nah tapi mau bagaimana karena pencairan dari pusat ke daerah itu sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Nah, tinggal daerahnya yang mencairkan ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, mungkin daerahnya belum mencairkannya ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, maupun e-book yang bisa Bapak Ibu gunakan ya untuk peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, informasi pertama dulu yang ingin saya sampaikan itu adalah ini ya, apa itu sebenarnya TPG, THR, dan gaji ke-13. Ini masih banyak yang bertanya ya terkait hal tersebut. Jadi TPG, tambahan TPG sebesar 100% itu adalah satu kali gaji pokok Bapak Ibu guru yang diberikan itu dalam bentuk THR dan gaji ke-13 seperti itu. Jadi kalau kita melihat THR dan gaji ke-13 untuk ASN pemerintah ya, selain guru itu diberikan biasanya kalau THR itu diberikan menjelang hari raya, sedangkan gaji ke-13 itu diberikan pada bulan Juni seperti itu. Nah, cuman kalau di guru kasusnya itu berbeda. Jadi THR dan gaji ke-13 itu sekaligus diberikan, tapi diberikan mesti selalu di akhir tahun, yaitu di bulan Desember. Nah, nanti di dalam video ini saya itu akan menyajikan beberapa daerah yang TPG, THR, dan gaji ke-13-nya itu sudah dicairkan ya. Ada yang dicairkan 100%, ada yang hanya cuma beberapa persen gitu ya. Nanti akan saya tampilkan. Kemudian ini hanya cuma berlaku Bapak Ibu guru untuk guru ASN, baik itu PNS maupun P3K yang memenuhi syarat. Nah, memenuhi syaratnya itu sebenarnya di mana? Memenuhi syaratnya itu sebenarnya Bapak Ibu guru bisa melihat di peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Keuangan ya, di tahun 2025. Di situ sudah tertulis nomornya nomor berapa. Dan kalau Bapak Ibu mau lebih spesifik ya, tentunya guru-guru ASN yang tidak menerima tambahan penghasilan atau tukin ya. Nah, itu yang menerima gaji ke-13 maupun THR ini. Di video saya sebelumnya saya sudah menampilkan beberapa daerah yang saya cek itu ada yang mendapatkan THR, ada yang tidak mendapatkan THR. Nanti mungkin saya akan lanjutkan karena banyak permintaan dari komentar-komentar untuk dicekkan daerahnya, apakah daerah tersebut itu mendapatkan TPG, THR maupun gaji ke-13 ya. Jadi mungkin nanti di video berikutnya itu agak sedikit lebih panjang karena saya harus mengeceknya sebanyak 333 daerah tersebut ya Bapak Ibu guru ya. Nah, ini fakta pencairan per 31 Desember. Jadi di sejumlah daerah itu telah mencairkan TPG, THR, dan gaji ke-13-nya. Nah, dana sudah masuk ke kas daerah itu Bapak Ibu guru sejak akhir Desember. Jadi dengan kata lain, pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan itu sudah mentransfernya di akhir Desember ya. Jadi dengan kata lain itu dana tersebut itu sudah masuk ke kas daerahnya masing-masing. Nah, pembayaran guru itu dilakukan bertahap oleh pemerintah daerahnya. Jadi tidak bisa dilakukan secara serentak ya. Contoh misalnya Kalimantan Tengah itu adalah daerah pertama yang mendapatkan tambahan TPG, THR, dan gaji ke-13. Tetapi Kalimantan Tengah itu mereka hanya cuma mendapatkan THR, jadi gaji ke-13 mereka tidak dapat. Nah, setelah saya cek kemarin di ini ya, di datanya Kementerian Keuangan, memang Pemdanya itu hanya cuma mengalokasikan anggaran cuma untuk THR. Gaji ke-13-nya tidak ada. Dan itu sudah ditransfer ke guru-guru SMA, SMK, dan sederajatnya. Itu justru sejak akhir November mereka dapat. Jadi Kalimantan Tengah itu yang pertama kali dapat. Nah, sayangnya ada beberapa komentar di YouTube saya itu berkomentar bahwa tolong dicekkan Kalimantan Tengah khusus untuk guru SMK, SMA, dan sederajat.
Nah, justru yang saya jawab itu adalah Kalimantan Tengah. Itu adalah daerah pertama di Indonesia yang sudah mendapatkan THR dan gaji ke-13 sejak akhir November. Itu ya, yang ditransfer itu adalah SMK-nya, guru-guru SMK, SMA dan sederajat. Nah, justru di guru-guru SD dan SMP-nya itu untuk Kalimantan Tengah itu belum dapat seperti itu. Jadi, ini yang dimaksud bahwa pencairan itu dilakukan secara bertahap. Nah, mungkin saja untuk Kalimantan Tengah itu dalam waktu dekat ya. Tapi saya tidak yakin kalau tanggal bulan Januari dan Februari itu akan ada pencairan gitu ya. Nah, itu tapi saya berharap akan ada pencairan gitu. Nah, kemudian tidak dilakukan serentak secara nasional karena itu tugasnya pemerintah daerah masing-masing ya, tupoksi pemerintah daerah masing-masing. Jadi silakan kembali lagi ditanyakan ke daerahnya Bapak Ibu guru ya. Apakah Bapak Ibu guru daerahnya itu mendapatkan tambahan TPG THR maupun gaji ke-13. Nah, ini beberapa daerah screenshot yang saya ambilkan contoh pencairan di 31 Desember. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Jadi yang cair itu adalah di Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu gaji ke-13 saja. Jadi THR-nya mereka nggak dapat. Itu cairnya jam 21.33 ya. Di tanggal 31 kemarin. Kemudian di Pali Sumatera Selatan itu TPG juga hanya gaji ke-13 ya. Untuk THR-nya mereka tidak dapat. Mereka juga cairnya malam hari di tanggal 31. Kemudian di Sumatera Utara itu sudah cair ya, tapi sayangnya tidak sesuai dengan 1 kali gaji pokok. Jadi yang dicairkan itu ada 2 skema. Jadi yang dibayarkan itu 75% untuk THR dan gaji ke-13 itu di Kabupaten dan Kota Madya diberikan 100%. Jadi ini juga agak aneh ya, kenapa diberikan hanya cuma 75% untuk yang THR. Padahal di peraturan pemerintah nomor 11 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 itu menyebutkan bahwa 100%. Artinya 100% itu adalah 1 kali gaji pokok full. Nah, jadi buat teman-teman di Sumatera Utara itu harus ditanyakan ya, mana 25%-nya itu ya, dikemanakan itu. Nah, itu kalau misalnya guru-guru di Sumatera Utara itu katakanlah ada 1.000 guru ya, katakanlah seperti itu ya, 1.000 guru. Nah, itu 25% dari sekali 1.000 guru itu banyak loh. Nah, gitu ya. Jadi pemerintah daerah jangan ini ya, mengambil hak-haknya Bapak Ibu guru. Saya tidak tahu ya alasannya kenapa, tapi sebenarnya waktu di Hari Guru Nasional itu Pak Presiden Prabowo itu sudah mengingatkan ya kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk tidak memotong apapun yang merupakan hak Bapak Ibu guru sendiri ya. Nah, ini kan di Sumatera Utara, guru-guru Sumatera Utara ini kan dirugikan ya. Untuk yang THR mereka dapatnya 75, sedangkan gaji ke-13-nya itu dapatnya 100%, seperti itu. Nah, semestinya dua-duanya baik THR maupun gaji ke-13 itu adalah 100%. Gitu. Jadi kalau mereka katakanlah gaji pokoknya itu 3 juta per bulan, maka untuk yang THR mungkin mereka hanya cuma dapatnya 2.700.000, sedangkan yang gaji ke-13 mereka dapatnya full 3 juta. Jadi total misalnya 5.700.000 gitu ya. Semacam itulah, itu saya contohkan saja. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan lagi ya, daerah-daerahnya jangan sampai memotong anggarannya atau haknya Bapak Ibu guru. Kemudian untuk di pesawaran ya juga sudah cair di jam 5 sore kemarin tanggal 31. Gitu, ini adalah bukti-bukti Bapak Ibu guru bahwa pencairan tunjangan THR dan gaji ke-13 itu memang sudah berlangsung di kemarin ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ada daerah yang belum cair? Jadi bisa menyebabkan bahwa proses administrasi daerah itu belum selesai. Kemudian penutupan buku keuangan di akhir tahun. Sebenarnya kalau penutupan buku keuangan ini kan sudah per tanggal 22 Desember ya. Gitu. Kemudian ada antrian SPM atau SP2D. Ya udah kita maklumi ya, seperti itu. Kemudian ada perbedaan kesiapan tiap daerah. Artinya kesiapan itu apakah daerahnya itu sudah siap untuk mentransfer atau tidak ya. Itu ya kita tidak tahu sejauh itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh daerahnya masing-masing.
Nah, kendala administrasi yang umum terjadi itu adalah validasi data penerima itu belum final, kemudian perubahan rekening guru itu yang menyebabkan validasi itu berjalan lambat, sinkronisasi data kepegawaian juga, sama revisi daftar bayar yang seringkali menjadi kendala itu. Nah, dana itu tidak hangus Bapak Ibu guru ya. Jadi jika belum dibayar di tahun anggaran berjalan yaitu 2025 yang dapat dianggarkan kembali ya, tetap menjadi kewajiban Pemda. Diumumkan bahwa dicairkan pada awal tahun berikutnya Bapak Ibu guru. Nah, awal tahun itu kan ambigu ya, apakah Januari, Februari atau Maret, karena Maret itu adalah baru pembukaan anggaran. Kemudian guru tetap berhak akan menerima TPG THR maupun gaji ke-13 ya. Cuma masalahnya Bapak Ibu guru itu sudah membutuhkan ya anggaran tersebut gitu. Nah, kenapa informasi ini terlihat berbeda-beda? Jadi informasi ini berasal dari laporan daerah. Ada daerah yang cepat memproses, terutama Kalimantan Tengah ya. Kemudian ada yang menunggu batch berikutnya. Nah, kemudian ini media itu menyebut contoh daerah-daerah tertentu gitu. Nah, langkah yang bisa dilakukan guru itu adalah pastikan komponen yang belum cair, kemudian tanyakan status SP2D dan ke BKAD ya, atau BPKAD. Kemudian cek batch pembayaran daerahnya dan pastikan data dan nomor rekening itu valid. Nah, secara kesimpulan, TPGTA dan gaji ke-13 itu memang sudah cair di sebagian daerah Bapak Ibu guru. Ya, keterlambatan itu bukan berarti dibatalkan. Nah, sangat tergantung pada kesiapan administrasi daerah dan disarankan aktif mencari informasi untuk daerahnya masing-masing ya. Nanti akan saya sajikan lagi untuk pencairan di daerah-daerah, mengecek daerah-daerahnya masing-masing. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.